Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di sini Rifki Kurniawan. Saya mahasiswa jurusan Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat video tentang program C++ untuk menentukan bilangan prima atau bukan bilangan prima dengan deret data berkelompok. Baik, kita langsung saja buka aplikasi CodeBlocks-nya. Baik, sekarang muncul langsung tampilan CodeBlocks-nya. Langsung saja saya masukkan sintaks pada program menentukan bilangan prima atau bukan bilangan prima yang saya telah bikin sebelum saya melakukan record video ini. Berikut adalah tampilan dari sintaks saya masukkan dalam program untuk menentukan bilangan prima atau bukan bilangan prima. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari sintaks yang saya masukkan untuk membuat program bilangan prima atau bukan bilangan prima ini. Pertama, kita masukkan include IOStream using name std integer main. Untuk tiga bagian di atas kalian sudah tahu dari video sebelumnya yang mempunyai fungsi masing-masing, dan sekarang saya tidak akan menjelaskan lagi, saya langsung saja menjelaskan ke bagian begin. Pertama, kita masukkan variabel tipe integer. Pertama yaitu variabel x dengan memasang tempat sebanyak 100, variabel i, variabel a, variabel j, variabel n, dan variabel j faktor atau jumlah faktor. Di sini variabel x memasang tempat 100 yaitu variabel x dengan indeks 100. Mengapa? Karena di sini variabel x itu yaitu data yang berbentuk array. Kemudian langsung di sini saya bikin judul program untuk ditampilkan ke layar, yaitu saya bikin di sini kelompok data bilangan prima dan bukan. Kemudian saya memasukkan untuk menampilkan banyak bilangan yang saya ingin masukkan ke program atau ke layar sebanyak yang kita inginkan atau sebanyak n, misalnya sebanyak 10. Di sini masukkan banyak deret cin n atau untuk menampilkan banyak data. Misalnya saya tadi ingin memasukkan 10 melalui keyboard, lalu kita ketik di keyboard nanti itu 10 tidak akan muncul. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan yaitu for, dimana di sini pernyataan for-nya i sama dengan 1, dimana i lebih kecil sama dengan n, i++. Ini pernyataan perulangan. Ini datanya ditanya. Di sini saya memasukkan 10. Pertama dicek satu persatu apakah data itu lebih kecil sama dengan n. Nah, berarti n tadi saya masukkan 10. Berarti pada pernyataan for atau perulangan ini jumlah n-nya akan ditanya berulang-ulang sampai 10. Nah, jika melebihi dari 10, maka programnya akan end atau akan lanjut ke pernyataan perulangan selanjutnya. Nah, jika pernyataannya benar atau perulangan benar, maka akan ditampilkan ke layar cout data. Di sini datanya data keberapa ya? Berarti di sini saya memasukkan 10 data, maka akan tampil di data atau di tampilan compilernya data berurut sampai ke 10. Kemudian kita untuk mengisi melalui keyboard data tersebut dengan jumlah yang kita inginkan, mulai dari angka 2 atau angka 3 sampai yang kita inginkan.
Selanjutnya, cetak deret bilangan prima jika pada pernyataan for di bawahnya akan ditanya dahulu apakah I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I++. Pada pernyataan ini sama seperti perulangan pertama. Di perulangan di atas akan ditanya sebanyak N yang kita masukkan. Jika melebihi dari N, maka program akan langsung berhenti. Di sini kemudian di bawahnya nilai B atau variabel B diisi dengan 0. Kemudian ditanya di pernyataan for di bawahnya apakah A sama dengan 2, variabel A lebih kecil dari variabel X indeks I. Ditanya di indeks I X ini yang kita masukkan, misalnya kita memasukkan 2, apakah misalnya kita di sini memasukkan 2, apakah A sama dengan 2? A berarti variabel X indeks I tadi 2, jadi lebih kecil sama dengan 2. Iya kan? Berarti kayaknya ditanya apakah X indeks I adalah modulus atau sisa pembagian dari A sama dengan 0. Jika iya, tanya lagi ke atas B++ atau B tambah 1 sampai selesai. Kemudian kita tampilkan lagi di sini if ditanya lagi apakah B lebih kecil sama dengan 0 dan indeks variabel X indeks I tidak sama dengan 1. Jika iya, maka cetak ke layar yaitu indeks variabel X indeks I. Kemudian masuk ke bagian deret bukan bilangan prima. Kita cetak ke layar deret bukan bilangan prima. Nah, untuk di bawahnya kita tanya lagi pernyataan perulangannya. For I sama dengan 1, maka I lebih kecil sama dengan N, I++. Kemudian B diisi dengan 0. Dan for A sama dengan, kemudian masuk lagi ke pernyataan perulangan sama seperti yang pernyataan yang di atas, yang membedakan saja yaitu di if-nya. Di sini if variabel X indeks I modulus A sama dengan 0. Jika iya, B++ atau B plus 1. Di sini if if-nya beda dari yang atas tadi. Di if deret untuk bilangan bukan prima yaitu ditanya apakah B lebih besar sama dengan 1 atau indeks variabel X indeks I sama dengan 1. Jika ya, cetak ke layar variabel X indeks I. Variabel indeks I kalau ditampilkannya agar yaitu jumlah deret angka yang telah kita masukkan di bagian data ke tadi. Di situ dicek dari variabel X indeks I akan masuk ke bagian bilangan prima atau bukan bilangan prima. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung kerawal N. Lalu kita coba build and run apakah program ini berhasil. Nah, kita tunggu sampai compilernya menampilkan bilangan atau angka variabel yang kita masukkan tadi. Nah, di sini tampilkan yang kita masukkan banyak deret. Di sini kita ingin masukkan berapa banyak deret angka ke bawah atau deret angka yang ingin kita masukkan. Di sini saya ingin memasukkan 10, sebanyak 10. Nah,
lalu enter. Kemudian data pertama saya masukkan 2, data keduanya saya masukkan 5, data ketiganya saya masukkan 3, data keempat saya masukkan 9, data ke 5 saya masukkan 12 sampai data ke 10. Sampai data 10 yaitu 211. Nah, setelah memasukkan 10 data tersebut, nanti program akan menanyakan dari data yang kita masukkan tadi, data tersebut masuk ke bilangan prima atau bukan bilangan prima. Nah, di sini muncul dari data yang kita masukkan yang masuk dalam bilangan prima yaitu 2, 5, 3, 19 sama 211. Nah, dan masuk ke bagian deret bukan bilangan prima yaitu 9, 12, 14, 16 sama 18. Nah, berikut ini adalah tampilannya dari program yang kita bikin tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau dalam penjelasan banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati para viewers kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, karena satu like, satu subscribe sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.